percayakan keputusan pada majelis hakim dan tentunya mereka berharap bahwa putusan nanti yang akan disampaikan adalah lebih berat dari yang sebelumnya disampaikan oleh jaksa, hanya 8 tahun penjara. Setelah tadi kita saksikan Kuat Ma'ruf sebelumnya dituntut JPU selama 8 tahun penjara, akhirnya diputuskan atau divonis oleh majelis hakim sebanyak 15 tahun penjara. Nah, kemungkinan ini juga yang diharapkan oleh pihak keluarga dan juga pengacara dari Brigadir Yosua agar hukuman atau vonis terhadap Ricky Rizal tidak sesuai dengan tuntutan jaksa sebelumnya yang hanya 8 tahun penjara. Mereka berharapkan dituntut lebih lama atau lebih berat lagi dari tuntutan sebelumnya. Baik, dan sepertinya kita kembali lagi ke Bu Yenti. Bu Yenti, ini kalau tadi kan kita sempat bahas juga ya terkait dengan si Ricky Rizal, Ricky Rizal yang memang dia sempat jawab bahwa tidak kuat mental begitu ya ketika disuruh untuk tembak Yosua pada saat itu. Namun secara tidak langsung ini jadi membuat perhatian juga. Perintah ini juga dialihkan ke Eliezer akhirnya. Nah, ini jadi faktor pemberat atau yang meringankan sebetulnya, Ibu? Pemberat, karena dia mengatakan tidak kuat mental. Ya, kita komprehensif ya. Tapi tidak dia kuat menyerahkan mental, kepada Eliezer atau seperti apa? Oh iya, yang memberatkannya? Ya, betul. Kita kan tidak berbicara seperti itu. Kita berbicara ini kejahatannya adalah direncanakan terlebih dahulu untuk membunuh seseorang, ya kan? Dia mengatakan tidak kuat mental dan setelah itu dia mengikuti semuanya, berarti artinya itu lebih menunjukkan dia terlibat dalam perencanaan dan dia tahu gitu kan? Dia tahu dalam perencanaan. Jadi gini ya, kita juga harus sampaikan ya. Di pasal berapa ya, 164 kalau nggak salah, 166 ya, itu KUHP. Seseorang yang mengetahui akan terjadinya suatu perencanaan kejahatan ya, yang tidak lapor aja dipidana 9 bulan, gitu loh. Ya. Nah itu ya, jadi itu yang namanya hukum pidana itu, yang namanya omisi delik ya, bukan commission but omission ya, crime by omission gitu ya. Artinya apa? Memang negara manusia yang hidup bersama-sama itu memang tidak boleh melakukan kejahatan, sehingga apabila ada seseorang tahu saja akan ada rencana kejahatan tidak lapor pun dan kejahatan itu kemudian terjadi, dipidana. Karena apa? Ini kita adalah hidup di dunia, di negara ini, memang kita antisocial behavior, kita antisosial terhadap perbuatan-perbuatan yang memang itu cruel, itu jahat ya. Sedemikian rupa peraturan perundang-undangan itu menjaga jangan sampai ada kejahatan each other ya terhadap sesama gitu ya. Nah, itu sebagai perbandingan aja, nanti bisa dicek di 164 165 KUHP ya. Misalnya dia tidak ikut apa-apa, dia dengar, tapi diam saja, itu aja dipidana. Kalau dengan diam saja, tapi dia dengar dan dia tahu itu nggak ngomong, itu dipidana Bu ya, 9 bulan Bu. Ya, di 164 KUHP ya, itu juga untuk masyarakat, edukasi juga ya. Nah gitu ya. Baik, nah mengingat juga ini kan Ricky Rizal adalah anggota dari Polri Bu. Apakah ini juga memang justru lebih memberatkan lagi? Memberatkan. Ya, ini juga penting ya. Saya dari kemarin juga sedih banget ya dengar bahwa sebelumnya bahwa kemungkinan Verdi Sambo ada peringanan karena Verdi Sambo adalah berjasa, dia berprestasi. Beberapa kasus besar ditangani gitu. Memang tugasnya ya kan, kita ingin siapapun yang bekerja, termasuk Mas Ronaldo ya. Termasuk Anda sebagai ini kan bekerjalah yang baik, yang berprestasi, itu adalah sesuatu yang diharapkan kan gitu kan. Nah kok ada seolah-olah ini juga harus dikikis ini ya, pengertian pada masyarakat bahwa kalau ada pejabat atau bahkan menteri ya gitu ya, menteri gitu kan, pernah kan bahwa menteri ini sudah berbuat baik kok, terima kasih lah, itu kan sudah dibayar, sudah dapat fasilitas, sudah kewajibannya ya Bu ya. Kewajibannya, bahkan berdasarkan pasal 52 yungto pasal 92 KUHP, apabila suatu perbuatan yang sama dilakukan oleh orang biasa dan oleh pejabat atau ASN atau yang diperluas itu nanti ya, apa itu pejabat negara, penegak hukum, kemudian pejabat publik, itu malah pidananya bisa ditambah sepertiga. Ini kok itu kan tidak dihembuskan gitu ya, itu yang tidak dibangun pemahaman seperti itu.
Jadi malah ada semacam apa ya, membiarkan yang salah yang dipahami masyarakat, dan sayangnya juga kadang ada penegak hukum yang seperti itu, ya kan? Kita pernah mendengarkan bahwa menteri termasuk juga bahwa yang bersangkutan sudah dibully, sudah digini-gini, loh, ya kan? Bahwa yang bersangkutan sudah berprestasi, alah kok seperti itu gitu ya, itu kan menyedihkan gitu ya. Itu tidak ada, bahkan sudah dijaga di undang-undang, di KUHP. Kondisi-kondisi tertentu yang melekat pada dirinya, apakah itu power, apakah itu jabatan, kalau dia melakukan suatu kejahatan atau orang lain melakukan kejahatan the same crime, orang lain yang bukan pejabat itu pidananya akan lebih ringan dibandingkan inilah. Indonesia kan enggak, makanya muncullah bahwa tajamnya itu ke bawah, itu kan sangat salah gitu ya, secara filosofis, secara sosiologis, dan juga untuk apa ya, penguatan integritas bangsa. Itu sangat sangat berbahaya. Jadi memang dia beda. Ini kalau dengan Kuat Ma'ruf kan beda. Dia kan polisi cukup senior ya kan, dan sudah lama di situ ya. Jadi ya, logikanya ini hakimnya kan sama, majelis hakimnya sama ya, majelis hakimnya sama ya. Kalau Kuat aja 15 tahun ya, kalau Yendi sih ya dia 17. Oh ya, harusnya bisa lebih berat lagi begitu ya Bu ya. Nah ini kalau kita lihat ini terkait dengan hukuman mati nih Bu ya, hukuman mati yang kemarin juga sudah dijatuhi kepada Ferdy Sambo seperti itu. Nah ini kan di KUHP yang baru kita lihat bahwa hukuman mati ini baru akan dijatuhkan 10 tahun ya setelah divonis begitu. Nah ini baru juga akan berlaku di tahun 2025 ini Bu. Nah ini bagaimana kalau Anda melihat terkait dengan hal ini? Apakah ini bakal akan seperti apa vonisnya kali ini Bu terkait dengan hukuman mati ini dikaitkan dengan KUHP yang baru? Ya, dalam pembahasan kami dulu memang itu kan masalah penafsiran nantinya ya. Kalau saya sendiri mengatakan, dan beberapa di antara tim ya, para senior itu kan ya, bahwa gini, ini sekarang itu memberlakukan pada orang yang belum diberlakukan KUHP baru, oke kan? Ini kan KUHP belum berlaku, ya kan? Jadi pakai yang lama nih Bu ya? Ya gitu ya, pakai KUHP ini karena kan belum berlaku satu ya. Meskipun kan ada asas yang mengatakan bahwa dalam hal perbuatan sudah dilakukan, kemudian ada perubahan perundang-undangan, maka ini diberlakukan yang baru, kan gitu ya? Kan gitu. Yang diberlakukan yang meringankan gitu ya, yang mereka yang baru. Perbuatan baik kan, begitu Bu? Yang asas kan gitu ya, itu kan kayak gitu. Tetapi pidana mati yang istilahnya pidana mati percobaan kan 10 tahun itu ada persyaratan formalnya juga, yaitu persyaratan formalnya bahwa itu disampaikan oleh pengadilan. Kan hakimnya nggak menyampaikan, jadi kan nggak cocok gitu kalau menurut saya ya. Saya bagian dari tim perumus ya, tetapi kali ini saya berbicara atas nama pribadi saya ya kan, atas nama kemampuan keilmiahan saya ya gitu ya. Jadi kalau saya melihatnya adalah yang asas bahwa apabila ada yang meringankan yang diberlakukan itu tidak begitu saja gitu. Satu, ketika diputus KUHP ini belum berlaku yang baru ya. Kemudian memang bukan ditujukan untuk ini, karena kita banyak yang sedang menunggu pidana mati, rasanya tidak ditujukan untuk itu gitu kan. Nah, ya tidak ya. Dan kemudian kalaupun akan digunakan yang putusan 10 tahun kemudian dinilai ada tim ya, dinilainya juga nggak asal-asalan juga ya, dan kemudian nanti merubahnya pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau 20 tahun itu juga dengan oleh presiden ya. Presiden setelah mendengarkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Tapi tetap yang memutuskan presiden ya, itu hanya musyawarah atau menanyakan ya. Tetapi tetap putusan itu adalah di presiden. Tapi itu mempersyaratkan ada syarat formal, yaitu bahwa dalam putusannya harus betul-betul dinyatakan bahwa bahwa dalam 10 tahun akan ini. Kan hakim belum bisa, kita belum bikin, kan belum ada aturan tentang itu. Berarti gitu. artinya ini seperti yang divonis kemarin ya Bapak Ferdy Sambo, Ya, ini masih akan tunggu 10 tahun Bu. Apakah nanti kalau sudah berbuat baik, apakah nanti?
No. Kalau Nah, saya, baik. dari Kita sudut nantikan pandang saya jawabannya juga Ibu tidak. Yenti. Sesaat lagi ya Bu Yenti, kita lanjutkan lagi di Breaking News.